Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Elsa Putri sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada siang hari ini mengenai kenakalan remaja. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya saya tujukan kepada Mbak Devi. Menurut Anda, apa itu kenakalan remaja dan apa saja bentuk-bentuk kenakalan remaja? Kepada Mbak Devi dipersilahkan. Terima kasih Mbak Eca atas waktunya. Menurut saya kenakalan remaja adalah semua perubahan anak remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada saat kanak-kanakan. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13-18 tahun. Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu singkat dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanakan maupun remaja pada pelakunya. Seringkali didapati bahwa ada trauma pada dalam masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungannya, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri. Kenakalan remaja dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial maupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegak sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti menyimpang. Untuk mengetahui latar belakang perilaku menyimpang, perlu membedakan adanya perilaku menyimpang yang tidak sengaja maupun disengaja. Di antaranya karena pelaku kurang memahami aturan-aturan yang ada. Sedangkan perilaku yang menyimpang yang disengaja memang sengaja dilakukan, bukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan, mungkin karena ingin diperhatikan atau cari sensasi atau latar belakang masalah lainnya. Kemudian bentuk-bentuk kenakalan remaja menurut Kartono 2003, bentuk-bentuk perilaku kenakalan remaja dibagi menjadi 4 bentuk berdasarkan faktor penyebab maupun ciri-ciri tingkah lakunya. Yang pertama ada kenakalan terisolir, yakni merupakan kelompok dengan jumlah besar, di mana remaja ini nakal tidak menderita kerusakan psikologis. Perbuatan nakal didorong oleh faktor-faktor seperti keinginan meniru dan ingin komfort dengan gengnya. Jika tidak ada motivasi, kecemasan, ataupun konflik batin yang tidak dapat diselesaikan. Kemudian remaja nakal kebanyakan berasal dari daerah kota yang tradisional sifatnya, yang memiliki subkultur kriminal. Sejak kecil, remaja melihat adanya geng-geng kriminal, sampai kemudian dia ikut bergabung, remaja merasa diterima dan mendapat pendidikan hebat, pengakuan, dan prestise tertentu. Kemudian, remaja dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapatkan supervisi dan latihan kedisiplinan yang teratur. Sebagai akibatnya, dia tidak sanggup menginternalisasikan norma hidup. Ringkasnya, mereaksi terhadap tekanan dari lingkungan sosial, remaja nakal mencari panutan dan rasa aman dari kelompok gengnya. Namun, pada usia dewasa, mayoritas remaja nakal ini meninggalkan perilaku kriminalnya. Paling sedikit 60% dari mereka menghentikan perilakunya pada usia 21-23 tahun. Hal ini disebabkan oleh pendewasaan dirinya sehingga remaja menyadari adanya tanggung jawab sebagai orang dewasa yang mulai memasuki peran sosial yang baru. Yang kedua adalah kenakalan neurotik, di mana kenakalan remaja ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa tidak aman, merasa bersalah dan berdosa. Ciri-cirinya perilaku
penolakannya bersumber dari sebab-sebab psikologis yang sangat dalam dan bukan hanya berupa adaptasi pasif menerima norma dan nilai subkultur geng yang kriminal itu saja. Perilaku kriminal remaja merupakan ekspresi dari konflik batin yang belum terselesaikan. Karena perilaku jahatnya merupakan alat pelepasan ketakutan, kecemasan, serta kebingungan batinnya. Kemudian, remaja memiliki ego yang lemah, cenderung mengisolir diri dari lingkungannya. Motif kejahatannya berbeda-beda, perilakunya juga menunjukkan kualitas kompulsif atau paksaan. Yang ketiga adalah kenakalan psikotik. Delikuensi psikopatik ini sedikit jumlahnya, akan tetapi dilihat dari kepentingan umum, dari segi keamanan, remaja delinquen psikopatik merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Contohnya atau ciri-cirinya, hampir seluruh remaja delinquen ini berasal dan dibesarkan dalam keluarga yang ekstrim, brutal, diliputi banyak pertikaian keluarga, berdisiplin keras namun tidak konsisten, dan orang tuanya selalu menyia-nyiakan mereka. Sehingga remaja ini tidak mempunyai kapasitas untuk menumbuhkan afeksi dan tidak mampu menjalin hubungan emosional yang akrab dengan baik dengan orang lain. Yang kedua, remaja ini tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa, dan melakukan pelanggaran. Bentuk kejahatan majemuk tergantung pada suasana hati yang kacau dan tidak dapat diduga. Remaja ini pada umumnya bersifat sangat agresif dan impulsif. Biasanya remaja ini berulang kali keluar masuk penjara. Kebanyakan remaja ini juga menderita gangguan neurologis sehingga mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Psikopat merupakan bentuk kekalutan mental dengan karakteristik sebagai berikut. Tidak memiliki pengorganisasian, orangnya tidak pernah bertanggung jawab secara moral, kemudian selalu mempunyai konflik dengan norma hukum maupun sosial. Mungkin itu saja Mbak Eca yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Baik, Mbak. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya tujukan kepada Mbak Adel. Pertanyaannya, apa penyebab kenakalan remaja dan bagaimana dampak dari kenakalan remaja tersebut? Kepada Mbak Adel, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Eca. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyebab kenakalan remaja dan dampak kenakalan remaja. Penyebab kenakalan remaja sendiri terdiri dari cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Satu dari faktor internal biasanya dari krisis identitas, kontrol diri yang lemah, dan dari faktor eksternalnya, kurangnya perhatian dari orang tua, serta kurang kasih sayang, minimnya pemahaman tentang keagamaan, dan pengaruh dari lingkungan sekitar ataupun tempat pendidikan. Dampak kenakalan remaja sendiri, adapun dampak-dampak yang dapat ditimbulkan yaitu satu, dampak bagi fisik yaitu seringnya terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur, sedangkan dampak bagi mental yaitu kenakalan remaja tersebut akan mengantarkannya kepada mental-mental yang lembek, berpikir tidak stabil dan kepribadiannya akan terus menyimpang dari segi moral. Dampak bagi keluarga apabila remaja selaku anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang dari ajaran agama akan mengakibatkan terjadi ketidakharmonisan di dalam keluarga dan putusnya komunikasi antara orang tua dan anak. Tentunya hal ini sangat tidak baik karena dapat mengakibatkan remaja sering keluar malam dan jarang pulang serta menghabiskan waktunya bersama teman-temannya untuk bersenang-senang dengan jalan minum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba. Pada akhirnya, keluarga akan merasa malu dan kecewa atas apa yang dilakukan oleh remaja tersebut. Ketiga, bagi lingkungan masyarakat.
Dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarga. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan, atau mengganggu ketentraman masyarakat. Mereka dianggap anggota masyarakat yang memiliki moral rusak, dan pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan jelek. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak untuk jawabannya. Dan soal yang terakhir, saya tujukan kepada Mbak Arani. Bagaimana solusi untuk mengatasi kenakalan remaja pada saat ini? Kepada Mbak Arani dipersilahkan. Baik Mbak, atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab cara mengatasi kenakalan remaja tersebut. Kenakalan remaja dalam bentuk apapun mempunyai akibat yang negatif, baik bagi masyarakat umum maupun bagi diri remaja itu sendiri. Adapun tindakan penanggulangan kenakalan remaja dapat dibagi dalam yang pertama ada tindakan preventif, contohnya itu mengenal dan mengetahui ciri umum dari khas remaja tersebut. Yang kedua, mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja tersebut. Yang ketiga, menguatkan sikap dan mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Kemudian ada tindakan represif, di mana usaha menindak penyelenggaraan norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan penyelenggara. Oleh karena itu, tindak lanjut harus ditegakkan melalui pidana atau hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandang bulu. Yang ketiga ada tindakan kuratif atau rehabilitasi. Tindakan ini dilakukan secara tindakan pencegahan lainnya, dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja tersebut dengan memberikan pendidikan lagi kepada remaja tersebut. Adapun solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja antara lain, contohnya remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik. Mereka juga dapat memperbaiki diri setelah dan sebelum gagalnya pada tahap ini. Kemudian adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin-poin tersebut. Yang ketiga, remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif seperti berolahraga. Kemudian remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebayanya atau komunitasnya tidak ada dengan harapan mereka. Kemudian dari pertanyaan 4 tersebut dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah semua perubahan anak remaja atau usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum. Kemudian para ahli pendidikan sependapat bahwa kenakalan remaja adalah mereka yang berusia 13-18 tahun. Kemudian peran orang tua atau keluarga, guru, dan teman sekolahnya pun juga berpengaruh dalam proses kenakalan remaja tersebut. Mungkin sekian dari saya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Mungkin bisa ditampilkan mengenai poster dan makalahnya. Baik, terima kasih Mbak. Inilah poster yang telah kelompok kami buat. Yang selanjutnya, inilah makalah yang sudah kami buat dengan judul Kenakalan Remaja. Terima kasih Mbak. Semoga pembahasan atau diskusi yang kita bahas pada siang hari ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua, berhati-hati dalam bergaul ataupun bersosialisasi. Baiklah, saya rasa sudah cukup pembahasan kita mengenai kenakalan remaja. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.